Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari laporan praktek kerja lapangan saya di PT Semen Padang, yang mana sebelumnya saya memperkenalkan diri. Nama saya Zam Hasri, NIM F1D117026. Nah, yang mana di sini dosen pembimbing saya itu Pak Jarod Wiratama STMT. Langsung saja masuk ke judul dari laporan magang saya, yaitu aktivitas penambangan dan kajian kemiringan dan lebar jalan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja atau ketiga pada jalan hauling PIT PNBP menuju Kraser LSC 6. Lanjut masuk ke pendahuluan, yaitu pertama itu latar belakang dari suatu perusahaan yang mana PT Semen Padang ini melakukan eksploitasi sendiri terhadap batu gamping sebagai bahan baku pembuatan semen. Batu gamping merupakan bahan galian jenis mineral industri yang tersusun oleh kalsium karbonat atau CO3 yang mengandung unsur lain diantaranya magnesium. Batu gamping yang terdapat di Karang Putih ditambang dengan metode quarry. Kemudian pada kegiatan pengangkutan bahan baku utama batu gamping di PNBP menuju Kraser LSC6 PT Semen Padang menggunakan 4 alat angkut dengan tipe Komatsu H785 atau 7. Tidak bisa beroperasi di saat hujan dikarenakan lokasi penambangan pada PNBP ini berada pada ketinggian 400-600 mdpl yang membuat kondisi jalan berkabut dan licin. Dengan kondisi jalan yang sangat terjal, perlu kita perhatikan agar dapat mencegah terjadinya kecelakaan tambang. Atas permasalahan ini dilakukan kajian kemiringan dan lebar jalan terhadap keselamatan kesehatan kerja atau ketiga agar dapat memberikan rekomendasi kondisi aman dan menghindari dari kecelakaan pada jalan tambang. Kemudian masuk ke tujuan dari penelitian ini, yaitu mengetahui dan memahami aktivitas penambangan di PT Semen Padang, mengetahui kemiringan jalan dan lebar jalan hauling PIT PNBP menuju Kraser LSC 6 PT Semen Padang. Yang terakhir itu mengidentifikasi potensi bahaya dan risiko pada jalan hauling PIT PNBP menuju Kraser LSC 6. Kemudian yang ketiga ada manfaat, yang mana bagi mahasiswa mengetahui dan memahami aktivitas penambangan di PT Semen Padang. Kedua, meningkatkan kemampuan dalam memecahkan permasalahan yang ada di PT Semen Padang, terutama terkait judul yang diangkat, yaitu tentang penerapan keselamatan dan kesehatan kerja atau ketiga pada jalan hauling PIT PNBP PT Semen Padang. Ketiga itu sebagai bahan pembanding ilmu dari teori yang didapat pada perkuliahan dengan praktik langsung secara nyata di lapangan. Yang terakhir itu menambah pengetahuan bagi mahasiswa magang terhadap penerapan keselamatan dan kesehatan kerja atau ketiga yang baik dan dapat menerapkannya nanti di dunia kerja. Kemudian bagi program studi itu dapat menjadi evaluasi untuk meningkatkan mutu mahasiswa di masa mendatang. Kemudian dapat menjalin kerjasama dan hubungan baik dengan instansi tempat magang. Bagi perusahaan itu memberikan referensi kepada perusahaan agar lebih memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja atau ketiga, khususnya di jalan tambang dan jalan hauling PIT PNBP PT Semen Padang. Kemudian masuk ke tinjauan umum perusahaan. Sejarah perusahaan PT Semen Padang didirikan pada tanggal 18 Maret 1910 dengan nama Neverland Indens Worland Cement Service atau disingkat dengan NIVCM, yang merupakan pabrik semen pertama di Indonesia. Kemudian pada tanggal 5 Juli 1958, perusahaan dinasionalisasi oleh pemerintah Republik Indonesia dari pemerintah Belanda. Selama periode ini, perusahaan mengalami proses kebangkitan kembali melalui rehabilitasi dan pengembangan kapasitas pabrik Bintaro 1 menjadi 3.300 ton per tahun. Selanjutnya, pabrik melakukan transformasi pengembangan kapasitas pabrik dari teknologi proses basah menjadi proses kering dengan dibangunkannya pabrik Bintaro 2, 3, 4, dan 5.
Kemudian pembangunan proyek Indarung 6 dimulai pada tahun 2014 dan mulai beroperasi pada tahun 2017 dengan kapasitas produksi mencapai 8.060.000 ton per tahun. Kemudian lanjut ke struktur organisasi perusahaan, yaitu di mana dikepalai oleh Departemen Tambang atau Pengolahan Bahan Baku yang mengawasi 4 unit, yaitu unit operasi tambang, yang mana mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menyediakan bahan baku semen berupa batu kapur, batu silika sesuai dengan permintaan pabrik. Kemudian ada unit produksi bahan baku mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pemeliharaan dan perbaikan terhadap alat-alat tambang. Kemudian ada unit perencanaan, pengembangan, dan evaluasi tambang. Yang terakhir adalah unit WPHRG dan utilitas memiliki tanggung jawab terhadap kegiatan di pabrik. Selanjutnya yaitu masuk ke lokasi kesampaian daerah penelitian. Pada lokasi tambang ini secara geografis berada di Bukit Karangputih, Indarung, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, atau terletak pada 1 derajat 04 menit 30 detik lintas selatan sampai 1 derajat 06 menit 30 detik lintas selatan dan 100 derajat 15 menit 30 detik bujur timur sampai 100 derajat 10 menit 30 detik bujur timur. Lokasi penambangan ini secara geografis berbatasan dengan sebelah barat berbatasan dengan Kota Padang, kemudian sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Solo, kemudian sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Agam, dan sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Pesisir Selatan. Selanjutnya itu geologi regional menurut Melen 1949, fisiografi Sumatera Barat. Sumatera ada 4 bagian, yaitu pegunungan barisan, zona sesar, semangko, pegunungan 30 kota, serta dataran rendah bergelombang. Daerah penelitian termasuk ke dalam zona pegunungan barisan. Secara umum morfologi dengan daerah Bukit Karangputih termasuk dalam perbukitan lemah, kuat, dan karst dengan kemiringan lereng 20 sampai 60%. 60 derajat. Daerah Bukit Karangputih mempunyai luas kurang lebih 1 kali 1,5 km kuadrat dengan daerah perbukitan yang terjal, terletak pada ketinggian 150 sampai 560 meter dari permukaan laut, yang didominasi oleh litologi batu lempung yang telah mengalami perubahan menjadi batu lempung tufa atau batu lempung persikan. Kemudian masuk ke iklim dan cuaca. PT Semen Padang memiliki iklim tropis yang mempunyai 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau dengan kisaran temperatur 27 derajat sampai 35 derajat Celcius. Curah hujan yang terjadi pada waktu penelitian adalah terdapat di bulan Mei 2021 pada tanggal 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, dan 12 dengan total curah hujan yaitu 128 mm. Cuaca dapat mempengaruhi efektivitas kerja pada penambangan yang menggunakan metode tambang terbuka. Cuaca yang sering hujan dapat menyebabkan kondisi jalan tambang yang becek dan licin sehingga akan mempengaruhi kinerja alat maupun operator. Demikian juga sebaliknya apabila cuaca pada musim kemarau yang menyebabkan jalan tambang jadi berdebu. Kemudian masuk ke aktivitas penambangan PT Semen Padang. Pertama itu perencanaan penambangan. Menurut hasil eksplorasi pada tahun 2013, PT Semen Padang memiliki cadangan batu kapur sebanyak kurang lebih 250 juta ton dengan perkiraan umur tambang hingga 70 tahun yang akan datang. Proses perencanaan pertambangan pada PT Semen Padang dibantu dengan support data min. Perencanaan yang telah ditentukan akan dilakukan pengecekan setiap harinya dan setiap akhir bulan akan dilakukan pengecekan kemajuan tambang menggunakan drone yang nantinya akan dievaluasi apakah sudah sesuai dengan yang diinginkan atau tidak.
Target produksi pada tahun 2021 sendiri sebesar 20 juta ton. Kemudian penambangan, yaitu yang pertama masuk ke perintisan atau pioneering. Kemudian masuk ke land clearing, yaitu pembersihan lahan. Kemudian masuk ke stripping, itu pengupasan lapisan penutup. Kemudian lakukan drilling, yaitu pengeboran. Ini kemudian masuk ke blasting, yaitu proses kegiatan peledakan. Ini loading, kemudian ini hauling, dumping. Selanjutnya itu crushing, conveying, dan lanjut dengan storage, yang mana di sini tempat penumpukan dari hasil penambangan yang dibawa oleh conveyor. Kemudian masuk ke pengolahan, yang mana dapat kita lihat pada gambar ini, yaitu pertama kita melakukan penambangan limestone quarry di lokasi penelitian atau di lokasi penelitian semen Padang. Kemudian dilakukan pemuatan di dump truck hingga untuk dibawa ke crusher LS6 untuk melakukan pengecilan material sesuai permintaan pabrik. Nah, di sini dilakukan crusher pertama, itu didapatlah hasil material yang masih kasar. Kemudian selanjutnya dilakukan secondary crusher, itu untuk mendapatkan material yang di crusher untuk agar lebih halus seperti serbuk sebelum dilakukan pengolahan. Kemudian bahan baku utama ini kemudian dimasukkan ke proportioner equipment 1. Nah, di sini terjadi penambahan tanah liat dengan serbuk kapur. Disinilah terjadi penyemprotan pertama, yang mana setelah tercampur batu kapur dengan tanah liat, maka proportioner equipment 2 terjadi pencampuran dengan pasir besi dengan cara yang sama dengan proportioning equipment 2. Selanjutnya, setelah dicampur dengan rata, maka dimasukkan dengan grinding mill untuk digiling kembali, karena pada proses pencampuran kemungkinan masih ada beberapa material yang kasar pada tanah liat ataupun pada pasir sebelum masuk ke perhater tower. Nah, kemudian dibawa ke perhater tower untuk dilakukan untuk dipanaskan. Di sini terjadi proses pemanasan awal pada sampel, yaitu pertama di suhu pertama pada siklon 1 itu pada suhu normal ke suhu 200 derajat Celcius. Yang kedua, pada siklon kedua itu terdapat pemanasan di suhu 200 sampai 700 derajat Celcius. Nah, pada siklon ketiga ini, disinilah terjadi slurry, yang mana di sini pemanasannya pada suhu 700 derajat Celcius sampai dengan konstan. Nah, dari slurry ini kemudian dipanaskan lagi pada
dalam clean ini dengan suhu 1350 sampai 1400 derajat Celcius. Kemudian disinilah bentuknya klinker. Nah, dari klinker ini dibawa lagi untuk dilakukan didinginkan di cooler. Nah, pada proses pendinginan ini panas dari proses pendinginan ini kemudian dialirkan ke preheater tower agar untuk menghemat energi. Kemudian klinker ini dihaluskan lagi dalam tabung yang berputar yang berisi bola-bola baja yang disebut semen mill, sehingga menjadi serbuk semen yang halus dan juga terjadi penambahan gipsum yang hanya 3-5% dari bahan baku. Nah, klinker yang telah dihaluskan disimpan di silo atau tempat penampukan semen. Nah, dari silo inilah semen dimulai dipak dan dijual ke konsumen. Selanjutnya itu masuk ke hasil dan pembahasan. Pertama ada regulasi kondisi aktual pada Jalan Hauling Pit PMP dan pembahasan. Nah, di sini regulasi dari penelitian ini itu didapatkan pada Ketmen SDM nomor 1827 K/30/Mem 2018, yaitu pedoman pelaksanaan kaidah pertambangan teknik pertambangan yang baik. Kedua yaitu Ketmen SDM nomor 1806 K/30/Mem 2018 lampiran 16 F halaman 1663 laporan khusus kajian teknis. Kemudian langsung ke hasil dari pengukuran di lapangan, yaitu kondisi aktual pada jalan hauling, yang mana di sini pengukuran pada grid jalan ini menggunakan DPS Garmin 464S untuk mendapatkan nilai koordinat elevasi dan jarak, sehingga dilakukan perhitungan dengan menggunakan rumus grade sama dengan beda tinggi dibagi dengan jarak dikali 100%. Nah, didapatkanlah grade yang ini hasil dari grade yang setelah saya hitung, yang mana terdapat di sini masih melebihi dari grade maksimal yang diatur dalam Ketmen SDM 1827 K/30/Mem 2018 lampiran 2 halaman 99. Grid jalan maksimum yaitu 12%. Sebuah perusahaan perlu memperhatikan grid jalan karena dengan kemiringan jalan atau grid yang terlalu tinggi akan dapat mengakibatkan kecelakaan. Ini merupakan rumus perhitungan grid jalan, dapat dilihat di bawah, yaitu yang pertama saya mendapatkan pada segmen AB itu dengan beda tinggi 21 meter dibagi dengan jarak yaitu 106 dikali 100%, itu didapatkanlah grid jalan pada segmen A dan B yaitu 19,8. Kemudian pada pengukuran di lapangan, yaitu kondisi aktual pada jalan hauling pada lebar jalan, baik lebar jalan lurus maupun tikungan, itu dengan menggunakan meteran. Berdasarkan kondisi aktual di lapangan, lebar jalan hauling pit PMP ini masih terdapat beberapa segmen yang belum memenuhi kriteria. Pengamatan dilakukan dengan pengukuran lebar jalan dua arah menggunakan meteran. Didapatkan hasil dari pengukuran, yaitu lebar jalan lurus di jalan hauling berkisar antara 13,5
4 meter sampai 28,6 meter dengan memiliki 14 segmen jalan. Dengan adanya beberapa segmen lebar jalan yang kurang sesuai dengan spesifikasi alat angkut akan dapat mengakibatkan kecelakaan. Maka sebuah perusahaan perlu memperhatikan agar dapat mencegah terjadinya kecelakaan. Ini merupakan rumus perhitungan lebar jalan lurus, yang mana di sini lebar truk itu 6,885 meter. Jumlah jalurnya itu 2, itu sehingga dimasukkanlah sesuai dengan rumus, itu didapatkanlah lebar jalan lurus yaitu 25 meter disarankan. Kemudian rumus perhitungan lebar jalan tikungan dengan diketahui lebar jarak jejak roda itu U atau 4,17 meter, sudut penyimpangan roda depan itu 41 derajat, jarak as roda dengan depan dengan bagian depan kendaraan yaitu 2,15 meter. Sehingga dimasukkan sesuai dengan rumus itu didapatkan PA-nya 1,4,10 meter. Kemudian jarak as roda belakang dengan bagian belakang kendaraan yaitu terdapat 3,19 meter. Dimasukkan lagi hingga dapatlah C-nya itu 3,84 meter. Nah, di rumus selanjutnya itu lebar jalan aktual minimum pada tikungan 2 jalur itu dimasuklah dari hasil perhitungan di atas, yaitu sesuai dengan rumus. Kemudian didapatkanlah 27 meter lebar jalan tikungan yang disarankan. Masuk ke pembahasan, yang mana berdasarkan hasil pengamatan dan perhitungan yang didapat bahwa jalan hauling pit PBB ini terdapat penyempitan jalan di beberapa segmen, sehingga akan dapat mengakibatkan tabrakan antara unit lain dan juga terjadi waktu tunggu pada alat angkut. Kemudian pada kemiringan jalan di jalan hauling pit PBB ini terdapat sangat terjal akan mengakibatkan kecelakaan tambang, karena grid jalannya yang tidak sesuai dengan spesifikasi alat angkut dan maksimal grid jalan yaitu 12%. Pada kondisi jalan hauling pit PNBP terjadi grid yang tertinggi yaitu 19,8%, yang mana sudah melanggar aturan maksimum grid jalan yang sudah diatur dalam Kepmen SDM 1827K-30/2018. Dan juga grid pada jalan ini juga ternyata lebih besar daripada kemampuan alat angkut yang dioperasikan. Dengan kondisi full load pada saat menurun, maka juga akan dilakukan identifikasi bahaya dan pengendalian risiko. Berdasarkan hasil dari identifikasi bahaya terdapat kemiringan lebar jalan ini, maka dilakukan perbaikan pada jalan grid yang gridnya melebihi kemampuan alat angkut, agar dapat beroperasi dengan aman dan nyaman, serta dapat menjaga keselamatan kerja. Berikut adalah pada kondisi jalan yang didapatkan grid jalan yang pada jalan hauling PNBP ini sudah melanggar aturan, tentu akan memiliki potensi bahaya masing-masing, baik pada kondisi tanjakan yang berhubungan dengan power alat angkut maupun dalam kondisi turunan yang berhubungan dengan tenaga pengereman. Maka dilakukan identifikasi bahaya dan pengendalian risiko di setiap segmen jalan yang tidak sesuai dengan peraturan. Terdapat di tabel ini yaitu 4 bahaya yang dapat mengakibatkan kecelakaan, yaitu pertama itu jalan yang sempit, kemudian kondisi jalan dengan pandangan terbatas atau blind spot, kemudian tindakan tidak mampu naik atau menurun, kemudian kerusakan pada peralatan dalam kondisi menurun maupun dalam kondisi tanjakan. Sehingga didapatkan pengendalian risiko dari bahaya pada segmen-segmen jalan, pada jalan lurus tikungan maupun pada grid jalan yang didapatkan. Kemudian pengendalian risiko yang didapatkan itu pertama memberikan rambu-rambu prioritas dan menambah lebar jalan agar tidak terjadi tabrakan antara unit lain.
Yang kedua, dengan menghilangkan material yang menghalangi pandangan agar mencegah terjadinya tabrakan antar unit lainnya. Yang keempat itu dengan menurunkan grid dilakukan penimbunan atau pemotongan penambahan panjang segmen jalan atau menambah kontrol seperti tanggul ditinggikan untuk mengurangi terjadinya kecelakaan keluar pada jalur jalan atau tergelincir. Yang terakhir itu memelihara alat angkut terlebih dahulu sebelum melakukan pengoperasiannya. Baiklah, itu saja dari kemudian langsung masuk ke kesimpulan, yaitu pada PT Semen ini perusahaan yang bergerak di bidang pengembangan industri pembuatan semen dengan bahan baku utama yaitu limestone atau batu gamping dengan menggunakan metode penambangan tambang terbuka. Penambangan batu kapur yang dilakukan untuk kebutuhan pembuatan semen sebesar 80% dengan dengan tahapan penambangan yang dilakukan yaitu perintisan, land clearing, drilling, blasting, loading, hauling, dumping, crushing, conveying, dan storage. Yang kedua, perhitungan pada jalan lurus didapatkan 24 meter dan 27 meter pada jalan tikungan. Terdapat beberapa segmen jalan yang belum memenuhi standar sehingga perlu diperbaiki dengan menambah lebar jalan atau bisa membuat jalur pengelak pada jalan yang sempit agar tidak terjadi waktu tunggu dan tabrakan antara unit lain. Kemiringan jalan angkut atau hauling pit NBP PT Semen Padang masih belum memenuhi standar. Segmen yang belum memenuhi standar agar dilakukan perbaikan untuk memberikan keamanan dan kenyamanan repair alat angkut yang beroperasi. Yang ketiga itu hasil identifikasi bahaya pada kemiringan jalan dan lebar pada hauling pit BNPB. Ada 4 potensi bahaya. Itu potensi bahaya yang mungkin terjadi itu tabrakan antar unit, tergelincir, kerusakan pada alat angkut, serta keluar pada jalur jalan karena jalan yang licin. Saran yaitu lebar jalan pada jalan lurus maupun tikungan harus memenuhi standar yang sesuai dengan ukuran alat angkut yang melewatinya. Hal ini harus menjadi perhatian operator motor grader dan kontraktor dalam perawatan jalan tambang agar tidak membahayakan terhadap driver ataupun pengguna jalan lainnya. Kemiringan jalan angkut yang terlalu besar agar dapat diperkecilkan dengan cara memperpanjangkan jalan atau melakukan penimbunan untuk tambah tinggi elevasi bawah. Ketiga itu dilakukan pendidikan dan pelatihan kepada seluruh karyawan sehingga selalu mengingat pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja kapanpun, dimanapun, dan sekecil apapun risiko dari tindakan atau kondisi yang berbahaya. Baiklah, terima kasih. Itu saja dari presentasi saya, hasil dari penyusunan laporan saya. Sini saya akhiri. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun penyampaian. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.